Halo, selamat datang di channel saya. Sebelum kita mulai, saya ingin mohon maaf dulu jika di sekitar video ini ada kebisingan karena saya ada di area sini sangat terkenal dengan ABG-ABG yang suka tertekan di tikungan ini. Jadi kalau berisik, saya mohon maaf dulu. Tapi, baik lagi. Ini adalah Mercedes-Benz E300 AMG Line. Ya. Dan di Indonesia saat ini, jika Anda ingin mid-size saloon dari Mercedes-Benz, ya pilihannya cuma ada E-Class doang. Ya. Dia itu punya saingan dari BMW yaitu seri 5. Ya, 530i. Tapi for now kita akan bahas E-Class-nya dulu. Jadi yang ada saat ini di tangan saya itu adalah versi E300 AMG Line. Ya. Dia itu kentara dari bumper depannya. Dari bumper depannya itu dia menggunakan bumper AMG Line. Jadi dia memiliki kesan yang lebih sporty dibandingkan E200 Avantgarde yang menurut saya lebih ke arah elegan. Sementara ini lebih ke arah sporty. Lalu jika kita lihat dari grillnya juga. Grillnya ini lumayan beda. Menurut saya lebih gantengan yang AMG Line. Karena dia terlihat lebih mewah, lebih sporty, dan ya overall lookingnya lebih gahar lah. Terus ada satu detail lagi yang menurut saya perlu kasih tahu. Itu di cupnya. Jika Anda lihat di cup ini ada jenongan 1, 2. Nah, cupnya itu mirip-mirip sama Mercy E63 AMG. Ya, jadi bisa dikatakan ya jika Anda lihat dari jauh, sekilas ini mirip seperti Mercedes E63 AMG. Lalu di model E300 AMG Line, dia juga menggunakan desain velg yang beda. Ya. Dia menggunakan ring velg 19 di kedua ban, tapi yang menarik itu ban depan dan belakangnya itu memiliki ukuran yang beda. Jadi yang di depan dia itu menggunakan ukuran 245/40 R19 ya. Dan kita lihat desainnya itu lumayan cantik. Dia punya finishing gun metal di tengahnya situ, sama dia ada polish chrome di luarnya. Ya menurut saya cakep sih, cocok buat mobil E-Class ini. Sementara kalau di belakangnya dia pakai 275/35 R19. Jadi kalau kita lihat ya, dari ukuran bannya, dia itu jauh lebih lebar. Tuh, Anda bisa bandingin sendiri. Kenapa dia lebih lebar? Karena dia adalah penggerak roda belakang ya. Jadi dia perlu grip di bagian belakang lebih baik daripada yang depan. Supaya kalau kita ya mau gaspol dia nggak spin. Gitu. Kita lihat tuh side skirtnya dan kita lihat ke bumper belakangnya. Nah, ini bumper belakangnya menurut saya juga lumayan cakep. Mungkin sekilas dia itu mirip sama versi E200 Avantgarde, tapi dia ada sedikit beda. Karena dia ada ini. Dia ada diffuser. Dan nih, saya kasih saran aja ya. Jangan bawa mobil ini ke daerah yang trotoar itu lumayan steep ya, lumayan terjal. Kenapa? Karena bisa baret kayak gini nih tuh. Ini baret, ini juga baret. Sering kena trotoar nih yang agak tinggi. Ya. Nah, kita lihat belakangnya lagi. Jika kita lihat ini belakangnya itu lampunya beda sama pre-facelift ya. Kita lihat kalau yang versi facelift ini dia itu lampunya lebih lancip, lebih horizontal dibandingin dengan yang pre-facelift yang lebih vertikal ya, seperti ini. No, kayak gitulah kurang lebih. Dan kebetulan yang kita punya ini adalah E300. Cakep kan mobilnya? Nah. Ini saya suka dari angle sini nih. Kalau kita lihat dari angle bawah gini, waduh, ini bener-bener kelihatannya elegan. Bener-bener you don't wanna mess with the person who owns this. Itu vibe-nya. Nah, karena dia versi 300 ya. Oh ya, sebagai info aja, di Indonesia saat ini E-Class itu ditawarkan dalam 2 trim level. Ada yang versi 200 sama yang 300. Yang 300 yang kita punya ini adalah yang full option ya. Jadi option-option seperti panoramic sunroof,
sama Burmeister speaker, sama ada banyak deh, ntar kita bahas lagi yang ada di E300 tapi di 200 nggak ada. Nah, cara buka kap mesin itu lumayan gampang ya. Kita tinggal ke bagian kanan dan tarik tuas yang warna merah ini. Nah tuh, dia udah buka. Oke, mari kita bahas sedikit tentang mesinnya. By the way, ini unitnya itu saya pinjam ya dari kerabat saya. Jadi terima kasih banget udah dipinjamin buat aku bahas sedikit. Jadi kalau kita buka, ini ada cari dulu lubangnya. Nah, oke, ini dia mesinnya. Jadi semua Mercy E-Class yang dipasarkan di Indonesia menggunakan mesin 2000 cc. Bedanya antara yang versi 200 dan 300 itu ada di tuningannya. Tapi secara hardware itu sama. Dia pakai mesin 2000 cc dengan gabungan elektrik motor 48 volt. Yang fungsinya itu lebih ke arah itu ya, integrated start stop engine-nya itu fungsi ke arah sana aja. Jadi kalau mobilnya berhenti, ya mesinnya akan berhenti dan dan mobilnya itu bakal ya nyala ya elektrikalnya dengan baterainya aja. Nah, untuk yang 300 dia memiliki output mesin 258 PS dan 370 Nm of torque, which is ya mungkin setara dengan mesin ya 4000 cc lah. Ya lumayan bertenaga ini mesin. Saya sudah coba di tol BSD, top speednya bisa saya nggak bakal sebut di sini ya, tapi ya bisa kenceng lah ini mobil. Yang saya suka dengan cover B Mercedes ini, dia tuh rapi banget. Benar-benar hampir semua itu di cover dengan plastik. Dan saya suka desainnya ini. Dan keep in mind, ini adalah 4 silinder ya. Jadi semenjak generasi W212, itu mesin V6 atau inline-6 nggak dipasarkan di Indonesia lagi, kecuali lewat importir umum. Ya, kita bisa lihat tuh mesinnya. Ya mohon maaf kalau kotor ya, karena mobil ini tuh ya dipakai harian ya, jadi maklumin lah. Oke. Saya rasa udah cukup sih dari mesinnya. Oke. Tuh kokoh. Dan kita lanjut di bagian belakang. Seperti halnya kayak Mercy zaman sekarang, kalau mau buka bagasinya itu dia itu bisa pakai kaki. Tapi karena saya nggak punya kuncinya, kita cuma bisa pakai tombol. Dan tombolnya ini sangat simpel, dibuka, dia terbuka secara otomatis. Dan kita lihat di belakangnya, itu space yang dipunya E-Class ini lumayan gede. Dari pengalaman saya, kita bisa muat sekitar koper gede yang size-nya mungkin tinggi segini ya. Itu bisa 2, kalau dipaksakan bisa 3 malah. Itu lumayan besar. Dan dari generasi Mercy ini ya, itu kita udah nggak punya yang namanya ban serep. Jadi kalau kita buka tuh, kita dikasih basket case dan tire repair kit sama pompa ya, tuh dikasih pompa buat ban. Tapi itu aja dikasihnya. Tuh tadi yang jatuh, semoga nggak bautnya nggak hilang. Nah, untuk nutupnya dengan pencet ini aja. Simple lah. Oke, mari kita lanjut ke passenger side-nya ya. By the way, ini kuncinya. Saya suka desain kuncinya karena elegan, fungsional, dan gak neko kayak BMW ya. BMW kadang dia ada layarnya tuh yang saya nggak ngerti kenapa ada. Cuman ngabisin baterai doang. Tuh. Kita lihat dalamnya. Sayangnya yang saya agak sayangin ya, interiornya cuma ada satu warna. Warnanya adalah warna hitam. Jadi jika Anda ingin interior yang warna coklat, itu cuma ada di versi 200. Sementara yang 300 dia cuma ada black. Ya. Jadi dia warna kayunya hitam, warna setir, jok itu juga hitam, plafon juga hitam.
Ya sudahlah, mau gimana lagi, kan kita nggak punya wewenang ya tentang spek yang masuk ke Indonesia. Dan mari kita mulai hidupkan mobilnya ya, karena ini lumayan panas. Cuciin dulu volumenya. Oke, kita mulai dulu dengan depannya. Jadi sama seperti yang versi pre-facelift, dia memiliki speedometer digital. Dan khusus untuk versi facelift, dia memiliki sistem entertainment MBUX ya. Tuh. Yang saya suka dengan MBUX itu penggunaannya sangat simpel dibandingkan Command. Jadi kalau Anda misalnya mau ke media, tinggal ke media aja. Dan dia bisa dikontrol melalui touchscreen atau tombol control pad yang ini. Dan ini lumayan gampang kok. Nih, kita mau ke info tentang mobil, tinggal ke info. Jadi penggunaannya itu mirip sama tablet ya. Tuh, mirip sama Fortuner ya. Kalau kita mau belok, dia dikasih derajatnya. Nih, kita sekarang balik ke 0. Tuh. Oke, apa yang spesial dengan MBUX selain dia gampang digunakan? Menurut saya estetikanya ya. Karena ini bener-bener udah nggak neko-neko deh. Apakah dia lebih baik dari iDrive-nya BMW? Menurut saya sih iya. Karena dia lebih gampang dipakai aja. Itu ya poin plusnya. Tapi minusnya, kadang dia suka error. Ya. Jadi kadang-kadang ini nggak selalu terjadi ya. Tapi kadang kita misalnya start mobil, loading MBUX-nya bisa lama. Saya nggak tahu kenapa. Saya udah bawa ke dealer, itu masih sama aja. Ya mungkin ya udahlah, itu hal random, nggak terlalu dipikirin juga nggak apa-apa. Lalu kita lihat ke speedometernya. Ya udah speedometer aja. Dan dia bisa pilih stylenya. Jadi kita bisa ke home. Tuh, bisa ke home, design dan display. Kita bisa pilih yang klasik ini warna biru. Sporty dia warna hitam sama kuning. Tuh, dia lebih ke arah vintage. Nih. Dan kalau kita mau progresif yang mirip BMW juga bisa. Tuh, dia lebih simple. Dan ya kalau Anda mau misalnya yang sederhana, bener-bener Anda mau fokus buat nyetir aja, nggak mau lihat apa-apa lagi, bisa. Dan ini mirip sama Mercy lama ya, yang cuma ada speedometernya doang sama jam. Dan bener-bener di versi sederhananya ini nggak kelihatan apa-apa di entertainment display-nya. Ya kalau saya sih secara pribadi saya lebih suka versi yang sporty karena dia jauh lebih cakep. Nah, setirnya dia menggunakan setir AMG line. Jadi dia itu ada 2 palang di kiri, 2 palang di kanan, dan 2 palang di bawah. Ya. Dan dia juga ada setir flat bottom ya tuh. Jadi dia bawahnya itu flat, mirip Volkswagen. Apakah enak digenggami? Lumayan enak. Kulit yang digunakan juga sangat soft. Kayak ini Nappa leather sih miripnya. Tapi ya udah setir ya gitu aja. There's nothing special about it. Dan yang saya nggak terlalu suka ya, itu kontrol di setirnya itu dia pakai touch sensitif. Jadi kalau Anda misalnya mau kontrol MBUX-nya itu ya harus lihat ke setir. Bisa sih nggak ngeliat, cuman kadang kita nggak pasti aja. Ini lumayan berbahaya ya. Jadi saya saranin kalau emang mau kontrol MBUX-nya, kalau bisa pas berhenti aja. Dan dia kontrol volumenya, aduh, bukannya nggak berfungsi ya, tapi maksud saya apakah ada cara yang lain gitu loh. Kan biasanya kalau di mobil-mobil lain itu kan tinggal pencet aja nih plus minus. Kalau di Mercy ini harus di slide. Tuh, ini aja nggak bisa. Ntar, kayak ada yang salah deh. Sebentar, kita ke radio deh. Oh tuh. Gitu. Dia tuh pakai slide yang menurut saya itu ini agak you need more energy and effort to do it daripada pecet doang. Saya nggak ngerti kenapa Mercy pikir bahwa hal itu adalah ide yang bagus. Menurut saya itu enggak. Ya mungkin itu perlu direvisi nanti buat versi W214-nya. Yang sebenarnya udah diluncurin dan desainnya saya suka. Ya, dia balik lagi ke citra Mercy yang lama yang yaitu elegan. Khusus untuk versi 300,
kita memiliki Mercedes ProPilot kalau nggak salah namanya. Dan itu basically nama Mercy untuk fitur adaptive cruise controlnya. Nah, di adaptive cruise control kita bisa set jarak mobil ini dengan mobil depan, speed limiter. Kita juga bisa nambah kecepatan, mau ditambahin bisa dikurangin, atau kita bisa reset. Plus, dia juga memiliki fitur lane keeping assist. Dan dari pengalaman saya, fitur ini memiliki pro dan kontra. Pro-nya adalah jika kita meleng, mobil ini bisa secara otomatis membalikkan mobil ke jalur yang benar. Tapi kontranya kadang jika kita misalnya emang mau sengaja mau agak kanan dikit, kan biasa ada motor-motor mobil yang ya ambil jalurnya kebanyakan ya, dan kita mau ke kanan dikit, mobilnya malah nggak mau, dia mau ngelawan. Itu kontranya. Dan ya mohon diingat kalau di Indonesia kadang markanya juga nggak jelas ya, dan kadang mobil ini salah baca, yang seharusnya potong-potong dia malah anggap itu lurus, jadi dia nggak bisa kita nggak bisa putar setirnya. Itu lumayan agak kaget ya. Plus mobil ini ya walaupun secara safety dia tidak menginginkan kita untuk mengalami kecelakaan ya, tapi kadang sistem autopilot ini dia tuh, saya mohon maaf jika saya pakai bahasa yang nggak pantas, tapi dia lumayan, karena saya pernah kejadian di cone di tol BSD itu ada cone yang mau menutup itu karena ada perbaikan. Saya mau kiri, tapi Mercy ini kira saya mau ngelawan. Jadi yaudah, dia langsung pas saya belok ini, pas saya lagi ngelawan, dia langsung matiin autopilotnya dan langsung zat gitu. Terus mobil langsung ke kiri. Ya, menurut saya sistem autopilotnya Mercy ini belum sempurna ya. Jadi saya sampai sekarang masih nggak terlalu berani buat makainya. Apakah fiturnya nggak berguna? Ya berguna, tapi nggak selalu ya. Oke, mari kita lanjut ke fitur lainnya. Ya untuk Anda yang mungkin pakai mobil yang tiap hari ya, sebenarnya fiturnya nggak terlalu baik yang Anda harus tahu ya, karena ya memang well that's it really, it's a daily driver. What could you expect? Nih kita bisa lihat dari desain interiornya, saya suka nih. Dia tuh unik nih. Dia punya 4 lubang AC ya. 1, 2, 3, 4. Dan ini saya suka desainnya karena mewah aja dan unik dibandingin BMW yang ya cuman ini doang, udah itu aja. Tuh. Dan ini view saya dari mata. Cakep kan? Dan selain itu yang saya suka, dia pengaturan kursinya ada di door trimnya. Dia lumayan gampang, dan dia bisa mundur maju, dia bisa turun naik, dia juga bisa recline tuh, dan ketinggian headrest juga bisa diatur juga, dan dia ada memory seatnya. Ini sangat berguna sekali. Nah, satu lagi yang saya pengen komplain, kok banyak komplain sih, joknya ini agak keras ya. Ya mungkin untuk sebagian orang ini nggak masalah, tapi menurut saya ini joknya terlalu keras. Apalagi kalau di belakang nih. Oke, kenapa nggak kita langsung pindah ke belakang aja deh? Ya. Karena saya agak gimana ya dengan belakangnya. Oke. Tutup dulu. Wih, otomatis. Sambil saya singkirin semua barang yang ada di belakang ini. Jika Anda mengira E-Class ini mobil lega, wah, Anda salah besar. Besar sekali. Kenapa? Karena belakangnya E-Class seri 5 semua itu sempit. Sempit sekali. Ini adalah pengaturan jok saya, dan saya tingginya 180. Dan ini, ya, ini. Tuh, saya duduk tegak nih. Tuh, jika kita lihat, jarak antara dengkul saya dan jok depan itu sekitar segini, ya roughly 1 jari saya, 1/4 jari. Tapi headrestnya cuma segini doang.
Nah, segini doang. Agak sempit di sini, saya harus akuin. Dan ya, apakah nyaman? Joknya enggak, karena joknya keras. Sama seperti yang depan tadi. Ini keras sekali. Dan nih, headrestnya juga nggak terlalu nyaman. Saking nggak terlalu nyamannya, kita beliin bantal buat mobil ini. Dan ini apakah ngebantu? Ya, lumayan ngebantu sih. Tuh, ini dia sunroofnya atau moonroof, dia lumayan gede, sampai belakang juga ada lampu. Dia pakai LED dan saya suka warna itu, warna amber ya, mewah sekali. Plus dia juga ada kisi AC di sini, jadi Anda nggak bakal kekurangan angin lah di belakang. Nah, mungkin lah ini Mercy. Plus dia juga ada sunshade. Jadi saat ini kan ini lagi agak panas lah, tinggal naikin aja. Oh, nyaman. Nah, dan dia itu memiliki climate control multi-zone ya. Jadi driver bisa set sendiri, passenger bisa set sendiri, dan kita di belakang juga bisa set sendiri. Kontrol di sini nih. Tuh. Bisa naikin suhu. Dan kita juga bisa naikin fan speed. Dan sama seperti depan, jika kita misalnya mau matiin kisi AC itu tinggal pencet, tinggal tutup tuasnya kayak gini. Gitu. Keren kan? Unik. Dan satu hal yang saya suka dengan Mercy E-Class ini, ambient light-nya itu lumayan keren. Apalagi kalau malam. Ini saya harus ancungi jempol kepada Mercy. Ini memiliki kesan sangat mewah. Dan jika Anda suka ke nightclub, wah, ini punya ambient light ini, cocok banget. Tuh. Mantap intinya. Dan ini POV saya. Nah. Oke. Nah, kita balik lagi ke driver seat. Nggak ada, yang kita ke passenger seat aja deh sekarang. Jadi sebagai informasi juga, kalau mau isi bensinnya itu minimal Ronseman 5 ya. Saya saranin pakai Pertamax Turbo aja yang 98. Sorry kalau berisik. Dan ini POV saya dari atas ya, dari kepala nih, tuh bisa lihat di sini. Ini mobilnya agak pendek, tapi walaupun gitu ground clearance-nya masih oke lah buat jalanan polisi tidur, masih oke, masih muat. Nah, kita ke driver seat. Saya saranin jika Anda ingin informasi lebih lanjut, tinggal hubungin sales Mercy Anda atau ke reviewer lain ya. Karena saya cuma pengen sedikit overview aja ya. Nah, ini POV saya dari kepala. Tuh. Nah, jika Anda tanya, loh kok ini agak tinggi? Iya, karena memang jok ini di set tinggi. Karena mobilnya ini lumayan rendah, jadi keluar masuk ini agak susah. Jadi saya saranin kalau emang punya mobil ini, set passenger ke paling tinggi aja, biar keluar masuknya gampang. Nah, ini dia tuh. Saya suka loh bener-bener. Ini mobil ini. Saya suka. Karakter mesinnya itu lumayan gesit. Walaupun sedikit boros, tapi borosnya jika Anda tanya berapa, dalam kota dia cuma bisa 1:7, enggak sih, 1:7 itu maksimal. Kalau luar kota itu bisa 1:11, 12, 13 lah, ya segituan. Nah, ini kita lagi mau OTW pulang ya, sekalian aja kita rekam pas mobilnya lagi jalan. Perlu diingat kalau Anda ingin mengganti gear, itu ada tuas, tinggal dinaikin atau turunin. Dan kita bisa lihat walaupun dia versi AMG line, banyak orang yang ngira itu suspensi AMG line itu jauh lebih keras dibandingkan Avantgarde. Tapi enggak juga. Menurut saya suspensi versi 300 AMG line itu masih empuk. Dan ya perlu diketahuin kalau versi 300 dia memiliki
velg ring 19. Jadi otomatis ya tentu dia travelnya jadi lebih pendek lagi. Apakah jauh lebih keras? Enggak, ya sedikit lebih keras sedikit lah, tapi masih enak lah kalau untuk disupirin. Nah, secara kekedapan Anda bisa nilai sendiri. Ini saya akan diam dulu. Ya lumayan kedap sih. Untuk standar saya sih kedap ya, oke kedapnya. Nggak kedap-kedap kayak Bentley, tapi it's still good enough. Nah, kita lagi belok dan kita lagi di area Bintaro. Di area Bintaro. Tuh, ambient lightnya cakep, warna biru. Dan ini bisa diganti tinggal ke setting aja, ke kenyamanan, ambient lighting, warna, itu banyak pilihannya. Tuh, ada ocean blue, purple sky. Kalau purple dia jadi warna purple gini. Bisa warna merah. Warna merah ini campuran ya. Yang sini merah, yang sini biru. Dan ini warna fire red tuh. Dia lebih ke arah kuning-kuning. No. Pokoknya sangat banyak deh pilihannya. Mau warna solid juga bisa, dia ada 64 pilihan warna. Nih, ini pengaturan AC-nya. Dia bisa on off. Dan satu hal kayak mobil Eropa lainnya, dia air recirculation-nya itu selalu mati. Jadi harus dihidupin terus. Dan dia hanya tutup ya. Jadi kalau dengan ditutup air circulation-nya dari luar itu cuma bisa 30 menit doang. Ya, jadi selama 30 menit dia akan tutup, tapi setelah itu dia bakal buka lagi. Itu agak annoying, tapi ya nggak apa-apa lah, supaya level oksigen dalam juga oke. Nah, ini salah satu penyakitnya di 300. Kadang sensornya nggak tersedia, kadang ya nggak selalu, mungkin karena sensor kotor atau memang sensornya faulty kayak kemarin. Nah, dia sensor itu ada dua. Ada di sini, ini buat radar, buat kamera, dan ada juga di grillnya tadi yang logo Mercy depannya. Nah, itu radarnya. Secara jok sih buat di passenger lumayan nyaman. Legroomnya ada dan dia itu selonjoran sampai sana tuh. Jadi nggak sengsara amat kalau buat duduk di depan, tapi kalau duduk di belakang agak sempit sih. Jadi saya nggak tahu saranin. Dan ya karena ini review pertama saya mohon maaf ya jika ada kekurangan. Dan kalau Anda memiliki pertanyaan spesifik tentang mobil ini, komen saja, saya akan jawab secepat mungkin ya. Dan jangan kayak orang itu tuh, udah merah malah langsung robos. Oke, terima kasih.